Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Langsung saja di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan saya Yusuf Nurul Iksan NIM 2031 21040. Yang kedua Risma Ananda NIM 2031 21052. Yang ketiga Nur Aulia Dwi Rahayu NIM 2031 21070. Akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Rancangan Penelitian dalam Penyusunan Perencanaan Pendidikan. Langsung saja masuk pembahasan. Rancangan penelitian atau desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program dari sebuah penelitian. Di dalam penelitian terdapat pokok-pokok rancangan penelitian dalam penyusunan perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Pada latar belakang ada bagian yang perlu diungkapkan, yaitu dasar-dasar pemikiran tentang pentingnya masalah yang akan diteliti, perumusan masalah, dan juga mengungkapkan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu tujuan dan hipotesis. Tujuan penelitian adalah mencari jawaban terhadap pertanyaan dasar penelitian yang telah diungkapkan dalam latar belakang. Kemudian tujuan penelitian tersebut akan dipertajam dengan menyusun sebuah hipotesis. Yang ketiga yaitu kerangka dasar penelitian. Dalam kerangka dasar penelitian diungkapkan semua variabel yang akan diteliti rumusan operasionalnya, yang dilengkapi dengan indikator empiris dan pengukurannya. Kemudian, semua variabel tersebut disusun dalam satu kerangka hipotesis yang memperlihatkan pola hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang keempat yaitu penarikan sampel. Penarikan sampel terlebih dahulu perlu digambarkan besar, batas-batas, dan ciri-ciri populasi penelitian. Apakah populasi penelitian tersebar dalam wilayah luas atau terbatas dalam wilayah setempat. Besarnya populasi dinyatakan dalam jumlah anggota yang tercakup dalam populasi. Kemudian digambarkan juga seberapa besar variasi di antara anggota-anggota populasi. Setelah itu barulah ditentukan seberapa besar sampel yang akan ditarik dan bagaimana cara menariknya. Yang kelima yaitu metode pengumpulan data. Setelah melakukan penarikan sampel, langkah selanjutnya adalah memilih metode pengumpulan yang sesuai sehingga mendapatkan data yang valid dan dapat dipercaya. Metode pengumpulan data dapat berupa wawancara, kuesioner, angket, observasi, dan dokumenter. Yang keenam yaitu analisis data. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, data yang akan dikumpulkan perlu dianalisis. Supaya lebih sistematis, analisis dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjut. Analisis pendahuluan bertujuan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel pada sampel dan untuk menentukan alat analisis pada analisis selanjutnya. Sedangkan analisis lanjut bertujuan untuk menguji hipotesis. Selanjutnya yaitu peran data. Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data memiliki peran dalam penelitian. Yang pertama yaitu data mempunyai fungsi sebagai alat uji, pertanyaan, atau hipotesis penelitian. Yang kedua, kualitas data sangat menentukan kualitas dari hasil penelitian. Artinya, hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan.
Selain dipengaruhi oleh kualitas data, hasil penelitian juga dipengaruhi oleh ketepatan dan keakuratan analisis data yang dilakukan. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi penelitian tersebut. Keunggulan dari observasi antara lain: 1. Data yang diperoleh aktual, artinya data yang diperoleh langsung dari tempat kejadian atau lapangan. Yang kedua, keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Kekurangan dari teknik observasi antara lain: 1. Untuk memperoleh data yang diharapkan, pengamat menunggu dan mengamati sampai ada kejadian. Yang kedua, tingkah laku bersifat pribadi sukar diperoleh. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Keunggulan dari wawancara sebagai alat peneliti antara lain: wawancara dapat dilaksanakan pada setiap individu tanpa dibatasi usia ataupun kemampuan membaca. Yang kedua, karena dilaksanakan tatap muka, data yang diperoleh langsung dikenal objeknya. Yang ketiga, wawancara dapat dilakukan langsung kepada responden yang diduga sebagai sumber data. Yang keempat, wawancara dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki hasil yang diperoleh, baik melalui observasi terhadap objek manusia maupun hasil yang diperoleh melalui angket. Yang kelima, pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel dan dinamis karena dilakukan secara langsung, sehingga kemungkinan diberi penjelasan kepada responden apabila pertanyaan kurang dimengerti. Adapun kelemahan dari wawancara antara lain: 1. Oleh karena wawancara biasanya dilakukan secara perseorangan, maka pelaksanaannya menuntut banyak waktu, tenaga, dan biaya, terutama bila ukuran sampel cukup besar. Yang kedua, faktor bahasa, baik dari wawancara maupun responden, sangat mempengaruhi hasil atau data yang diperoleh. Yang ketiga, sering terjadi wawancara dilakukan secara bertele-tele. Yang keempat, wawancara menuntut kerelaan dan kesediaan responden untuk menerima secara baik dan bekerja sama dengan pewawancara. Yang kelima, wawancara menuntut penyesuaian diri secara emosional atau mental psikis antara pewawancara dan responden. Yang keenam, hasil wawancara banyak tergantung kepada kemampuan pewawancara dalam menggali, mencatat, dan menafsirkan setiap jawaban. Yang ketiga adalah kuesioner atau angket. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada. Kelebihan dari teknik kuesioner antara lain: 1. Jumlah responden dapat dalam jumlah yang besar dan cakupannya cukup luas karena kuesioner dapat dikirim melalui pos. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan dengan teknik ini relatif murah. Yang ketiga, responden tidak perlu orang yang mempunyai keahlian atau wawasan yang luas, cukup orang yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kekurangan teknik kuesioner antara lain: 1. Tingkat pengembalian kuesioner rendah jika dikirim melalui pos. Yang kedua, teknik kuesioner hanya dapat dikirim kepada responden yang dapat membaca. Yang ketiga, bila pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ditafsirkan salah oleh responden, maka hasil penelitian tidak akurat. Validitas data. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Ada dua jenis validitas untuk instrumen penelitian, yaitu validitas logis atau logical validity dan validitas empirik atau empirical validity. Validitas logis adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil penalaran. Instrumen dinyatakan memiliki validitas apabila instrumen tersebut telah dirancang dengan baik dan mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Artinya, apabila instrumen yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan instrumen
instrumen disusun mengikuti ketentuan yang sudah ada, maka secara logis sudah valid. Dan demikian validitas logis ini langsung diperoleh ketika instrumen sudah selesai disusun. Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil pengalaman. Sebuah instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas apabila sudah teruji dari pengalaman. Dengan demikian, syarat instrumen dikatakan memiliki validitas apabila sudah dibuktikan melalui pengalaman, yaitu melalui sebuah uji coba. Isu dan etika dalam penelitian pendidikan. Isu etika sering ditimbulkan dan dibincangkan dalam seminar penelitian, terutama dalam bidang sosial dan tingkah laku. Kaidah pengumpulan data dalam penelitian juga ada yang bersifat rahasia, hak, hal pribadi, dan kebenaran subjek kajian. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dari responden mungkin merupakan data yang bersifat rahasia atau sesuatu yang sulit yang tidak bisa diketahui. Menurut Setiawan, etika adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, pranata baik kemanusiaan maupun agama. Etika mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2. Etika berarti kumpulan atau asas nilai moral, misalnya kode etik. Yang ketiga, etika merupakan ilmu tentang yang baik atau yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, antara lain tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, ta eta artinya adalah adat kebiasaan. Etika adalah ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kata yang cukup dekat dengan etika adalah moral. Moral berasal dari kata Latin mos dalam bentuk tunggal, jamaknya mores yang berarti kebiasaan dan adat. Etimologi kata etika sama dengan etimologi kata moral karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Hanya saja bahasa asalnya yang berbeda. Istilah etika atau moral dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kesusilaan. Objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bebas. Sedangkan objek formal etika yaitu kebaikan dan keburukan atau bermoral dan tidak bermoral dari tingkah laku tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika penelitian adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti oleh seorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitiannya yang disesuaikan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat ia meneliti. Adapun etika dalam penelitian. 1. Jujur. A. Jujur dalam mengumpulkan data pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. B. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. C. Jangan mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan Anda sebagai pekerjaan Anda. 2. Objektivitas merupakan upaya meminimalkan kesalahan dalam rancangan penelitian, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli atau rekan, keputusan pribadi dan pengaruh pemberi dana atau sponsor. 3. Integritas. A. Selalu penuhi janji dan perjanjian. B. Lakukan penelitian dengan tulus. C. Konsisten dalam pikiran dan perbuatan. 4. Ketelitian. A. Hindari kesalahan dengan selalu teratur mencatat aktivitas penelitian. B. Catat segala hal yang menyangkut identitas responden, jurnal atau publikasi. 5. Keterbukaan, saling berbagi data, hasil, ide, alat,
dan sumber daya penelitian dengan tim, dan terbuka dengan ide baru atau kritik. 6. Penghargaan terhadap kerahasiaan responden seluruh data pribadi. Responden wajib dirahasiakan dan gunakan inisial dalam menuliskan nama responden. 7. Penghargaan terhadap tanggung jawab kerja. Jika penelitian dilakukan dengan bentuk tim, maka kontributor terbesar berhak menuliskan namanya sebagai penulis pertama dalam publikasi. 8. Tanggung jawab sosial penelitian. Yang baik adalah penelitian yang memberikan manfaat bagi masyarakat langsung atau memberikan solusi akan permasalahan dalam masyarakat. 9. Tidak diskriminasi memperlakukan subjek, rekan peneliti atau pihak yang terkait dengan sama tanpa melihat suku, agama, ras, dan golongan. 11. Legalitas. Pahami aturan institusional seperti membuat surat izin penelitian atau kode etik yang harus dilalui. 12. Publikasi yang terpercaya. Hindari berulang-ulang mempublikasikan penelitian yang sama ke berbagai media, jurnal atau seminar yang berbeda. 13. Mengutamakan keselamatan manusia. Penelitian yang melibatkan manusia, minimalisirkan efek negatifnya. Hormati privasi, terutama dalam bidang kesehatan. Siapkan pencegahan atau pengobatan bila sampel mendapat efek samping, biasa disebut dengan ethical clearance. Kesimpulan, ketika menyusun rancangan penelitian, peneliti harus cermat dan siap menentukan apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan, karena sejatinya rancangan penelitian ditujukan agar penelitian bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien, tanpa kekurangan maupun tambahan yang berarti. Selain itu, rancangan penelitian juga berguna agar penelitian bisa dilaksanakan dengan benar, lancar, akurat, dan hasilnya bisa bermanfaat bagi perkembangan hajat hidup orang banyak. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.